Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa permisa. Jumpa lagi dengan saya, Mika Masyuri, dalam Berita 10. Setelah beberapa hari lahir, keluarga besar Abdurrahman Silalahi menggelar tasyakuran akikah untuk cucu pertamanya yang diberi nama Arfantio Nugraha Silalahi. Agar acaranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar ini mengundang dan memberi santunan kepada anak yatim Sabtu 17 September 2022. Usai lahirnya cucu pertama pada 10 September 2022 kemarin, keluarga besar Abdurrahman Silalahi gelar tasyakuran walimatul akikah di kediamannya di Jalan Erba Rumbai pada Sabtu siang 17 September 2022. Cucu pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki ini diberi nama Arfantio Nugraha Silalahi, anak dari Ersan Jaya Silalahi dan Nurfeni Sitio. Tamu undangan dari berbagai kalangan dan daerah silih berganti menikmati hidangan dan memberikan doa selamat atas penabalan nama dan akikah Arfantio Nugraha Silalahi. Tidak hanya akikah cucunya, syukuran ini sekaligus perayaan ulang tahun sang istri Abdurrahman Silalahi, yaitu Yusniar Sinaga. Keluarga besar ini mengundang orkes gambus, marawis, tausiah ceramah agama dari Al-Ustadz Nur Hadi dari Jakarta yang merupakan jebolan aksi Indosiar, hingga Kori Al-Ustadz Habibi Lubis dari Sumatera Utara yang juara nasional. Mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Kecamatan Rumbai Barat dan Rumbai. Dalam kesempatan ini, sambutan dari pihak keluarga besar Abdurrahman Silalahi menyampaikan rasa syukur atas kelahiran cucu pertamanya dan ulang tahun istrinya. Ersan Jaya Silalahi yang merupakan ayah dari Arfantio Nugraha Silalahi berharap agar kelak anaknya menjadi anak yang soleh dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Adapun kegiatan pengajian ini memberikan keberkahan buat keluarga, diawali dengan pembacaan doa untuk sang anak, dilanjutkan dengan pemotongan rambut. Bernama atas Arfantio Nugraha Silalahi ini, semoga anak saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada masyarakat, mau bangsa maupun negara, dan semoga apa yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan menjadi yang membawa rezeki kepada keluarga kita sendiri. Kalau bisa jadi dokter, 3 ya, ada robana, ada marawis, sama ada nanti itu ada korinya juga, sama ada ceramah juga. Mungkin ada beberapa sunnah acara nanti yang harus dilakukan nanti pada pukul jam 1 siang nanti. Ada satu anak yatim ada. Saya ya terima kasih ya karena syukuran kami ini kan pertama ya akikah cucu saya ya. Yang kedua ini ada harus khusus untuk ulang tahun sang istri saya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya untuk menyantuni anak yatim piatu seluruh Kecamatan Rumbai. Yang ketiga saya itu membuat acara ini untuk memajukan agama kita Islam. Contohnya pengajian sama takziah sama marhaban. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Video keributan saat rapat dengar pendapat antara seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan pengacara perusahaan viral di media sosial. Video keributan saat rapat dengar pendapat antara seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan pengacara perusahaan viral di media sosial. Saat itu diketahui, pengelola pasar bawah Pekanbaru yang lama dan baru, yaitu PT Ali Akbar Sejahtera dan PT Dalena Pertama Indah pada Rabu 14 September 2022. Saat hearing berlangsung, terjadi cekcok antara anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, dengan kuasa hukum PT DPI, Yurnalis. Yurnalis mengungkapkan, keributan terjadi ketika Ida masuk dan langsung mengusir dirinya. Ia tidak terima lantaran menurutnya,
di dalam rapat itu, Ida tidak punya kapasitas. Jurnalis melanjutkan, ia menghadiri hearing sebab memiliki undangan sebagai kuasa hukum PT DPI. Saat rapat berlangsung itulah tiba-tiba Ida Yulita Susanti masuk dan langsung mengusirnya. Menyikapi hal itu, kata jurnalis, pimpinan rapat Dapot Sinaga menyuruh Ida keluar. Ia menyebutkan, saat keributan terjadi, kata kasar yang dilontarkan bukan ditujukan kepada Ida Yulita Susanti. Sementara itu, Ida mengatakan dirinya menghadiri hearing Komisi 2 karena ingin menyampaikan aspirasi pedagang. Ida juga mengatakan bahwa jurnalis sebagai kuasa hukum tak memiliki undangan rapat. Itu saya masuk ke dalam ruangan Banmus, saya sampaikan kepada Ketua Komisi 2 dalam hal ini Pak Dapot Sinaga bahwa kehadiran saya di sana adalah pertama sebagai Ketua DPD APSI untuk mendampingi pedagang menyampaikan persoalan mereka ke Komisi 2. Yang kedua sebagai anggota DPRD untuk memfasilitasi laporan masyarakat ke komisi terkait dalam hal ini Komisi 2. Saya perlihatkan tatip ke Pak Dapot. Lalu Pak Dapot bilang, "Kau kan bukan pedagang. Apa kapasitas kau ada dalam ini?" Saya memang tidak pedagang, tapi saya Ketua DPD APSI. Saya wajib untuk mendampingi pedagang saya. Kemudian Pak Dapot baca tatip. Ini Pak Dapot dibaca tatip. Sebagai anggota DPRD saya juga punya hak untuk ke dalam. Karena saya yang menerima laporan ini. Nah, Pak Dapot bilang, "Nggak bisa, kau keluar." Nah, dia panggil Satpol PP suruh usir saya. "Oh, nggak bisa. Saya anggota DPRD, ini kantor saya." Nah, situ saya bilang, "Enggak ginilah Pak Dapot. Kalau memang saya tidak boleh ada di dalam, posisi saya kan sama dengan PT Dalena. PT Dalena saat ini mereka bawa pengacara. Nah, kalau mereka bawa pengacara, tentu otomatis saya berhak dong mendampingi pedagang saya." Nah, Pak Dapot bilang, "Itu kan pengacara." Iya, kan bukan harus pengacara juga yang mendampingi pedagang. Sebagai ketua asosiasi, saya punya hak dong mendampingi pedagang. Nah, ketika saya bilang masalah pengacara PT Dalena langsung berdiri. Dia tunjuk saya, "Kau siapa?" "Ya, memang kau siapa?" "Saya anggota DPRD." "Keluar kau." Dia pula yang mengusir saya. Tentu saya kaget. Karena apa kapasitas dia bisa mengusir saya dalam kantor saya sendiri? Dua, PT Dalena membawa pengacara bukan berarti dia punya hak bicara. Karena dalam aturan tatip DPRD, yang punya hak bicara adalah orang yang diundang. Kalau dia sebagai lawyer, dia hanya mendampingi dari kliennya. Kalau dibutuhkan bicara, baru bicara. Kalau tidak dibutuhkan, dia tidak boleh bicara. Tapi ini bukan lagi tidak bicara, bahkan dia mengusir saya, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Nah, itu kan sudah lari dari kode etik advokat gitu. Itulah yang terjadi kemarin itu. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. PJ Bupati Kampar Kamsol bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Republik Indonesia Iskandar Simorangker meresmikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GMPIP Riau di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar. PJ Bupati Kampar, Haji Kamsol bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Republik Indonesia Iskandar Simorangker meresmikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GMPIP Riau di Desa Pulau Birandang,
Kecamatan Kampar, Senin 12 September 2022. Selain Deputi Iskandar, dilaksanakannya juga launching gerakan BUMDes seprovinsi Riau menanam cabai yang juga dihadiri langsung Deputi Gubernur BI Doni Primanto Juwoni, Kepala BI Riau Muhammad Nuh, anggota DPRD Komisi 11 RI, Gubernur Riau Samsuar, bersama istri Haji Misnarni. PJ Bupati Kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Deputi dan Gubernur Riau yang telah menetapkan Kampar, tepatnya Pulau Birandang, sebagai lokasi peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Riau, di mana launching gerakan BUMDes seprovinsi Riau menanam cabai tersebut merupakan dalam rangka mewujudkan kecukupan ketahanan pangan bagi masyarakat desa dan pencapaian kemandirian pangan di desa. Sementara itu, Deputi Perekonomian Iskandar Simorangker juga menyampaikan bahwa pentingnya kehadiran GNPIP ini. Pentingnya ini dilakukan sebagai gerakan nasional menangani inflasi di Indonesia. Untuk diketahui bahwa GNPIP sendiri merupakan strategi flagship dengan tujuan mengaungkan langkah-langkah pengendalian suplai secara lebih integratif, masif, dan berdampak nasional dalam pengendalian harga komoditas pangan, di mana saat ini jumlah BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 18.446, dengan target dalam 7 tahun ke depan akan terbentuk sebanyak 75.000 BUMDes di seluruh Indonesia. Sementara Gubernur Riau sendiri menjelaskan bahwa terdapat 4 aksi yang akan dilakukan GNPIP, di antaranya deklarasi komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak untuk stabilisasi harga komoditas pangan. Kemudian, perluasan dan pengaturan kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah demi kelangsungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antar daerah. Gerakan Urban Farming Merdeka 77.000 berupa pemberian 77.000 bibit cabai, serta program sosial BI berupa sarana dan prasarana pendukung pertanian. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Clash. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Mika Masyuri undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.